Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Ulfia Rahmi MPD selaku dosen penggampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, dan selanjutnya teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang peran TIK dalam dunia pendidikan. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama, saya sendiri Katrina Aulia Sahara dengan NIM 240290006, kemudian Natasha Herzila dengan NIM 240310087, kemudian Nesa Heyuri Rafa dengan NIM 240310090, Laduna Zakia 240310081, Rahmasyitoh 240310092. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi dan membantu proses komunikasi. TIK mencakup perangkat keras hardware, perangkat lunak software, jaringan internet, dan sistem digital lainnya yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mentransmisikan, dan menyampaikan informasi secara efektif. Contoh TIK itu ada komputer, laptop, smartphone, internet, aplikasi pembelajaran, email, platform video conference, dan sistem manajemen pembelajaran. Peranan TIK dalam bidang pendidikan, yang pertama, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK menjadi tulang punggung pendidikan modern, mencakup internet, perangkat keras seperti komputer proyektor, dan perangkat lunak seperti LMS dan sistem informasi akademik. Infrastruktur ini mendukung pembelajaran tatap muka, daring, dan hybrid secara efisien. Selain itu, TIK mempermudah digitalisasi, administrasi, dan akses informasi bagi siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua yaitu TIK sebagai sumber bahan ajar. TIK membuka akses ke beragam bahan ajar digital seperti e-book, jurnal, video, podcast, dan aplikasi interaktif. Guru dapat menyesuaikan materi dari sumber global dengan kurikulum lokal, sementara siswa bisa belajar mandiri melalui platform seperti Khan Academy dan YouTube Edu. Ini memperluas cakupan dan variasi materi di luar buku cetak. Dan yang ketiga, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK menghadirkan alat bantu visual dan multimedia seperti proyektor, animasi, dan simulasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan kontekstual. Simulasi virtual bahkan bisa menggantikan praktikum saat sarana terbatas. TIK juga mendukung penilaian digital, memungkinkan evaluasi cepat dan umpan balik yang instan. Yang keempat, TIK sebagai skill dan kompetensi. Kemampuan TIK adalah kompetensi utama abad ke-21. Siswa dan guru perlu menguasai literasi digital, komunikasi daring, dan penggunaan software seperti Word, Excel, dan Canva. TIK harus diintegrasikan dalam pembelajaran, baik sebagai media maupun konten, untuk membekali siswa menghadapi dunia kerja digital. Yang kelima, TIK sebagai sumber informasi penelitian. TIK membantu peneliti, guru, dan siswa mengakses data dan referensi ilmiah melalui database seperti Google Scholar, Scopus, dan PubMed. Penulisan karya ilmiah juga dipermudah dengan software sitasi seperti Mendeley dan Zotero. Kolaborasi penelitian dapat dilakukan secara daring antar institusi maupun negara. Dan yang keenam, TIK sebagai media konsultasi. TIK menyediakan media komunikasi efektif antara siswa dan guru di luar jam sekolah, seperti email, pesan instan, forum, dan video call. Platform seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp memfasilitasi bimbingan, diskusi, dan konsultasi akademik. Ini meningkatkan akses dan fleksibilitas pendampingan belajar. Yang ketujuh, TIK sebagai media belajar online. TIK memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel, seperti saat pandemi COVID-19, siswa bisa mengikuti kelas, mengerjakan tugas, dan ujian dari mana saja. Pembelajaran online juga mendukung pendidikan sepanjang hayat, melalui kursus dan pelatihan di platform seperti Google Classroom, Ruang Guru, dan Coursera. Dampak positif penggunaan TIK dalam pendidikan yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, mendorong pembelajaran mandiri dan fleksibilitas, meningkatkan kualitas pengajaran, efisiensi dalam manajemen pendidikan, mendukung inovasi dan kreativitas, dan memudahkan kolaborasi. Tantangan penggunaan TIK dalam pendidikan, yang pertama, kesenjangan akses digital divide, yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, ketiga, kurangnya kompetensi TIK di kalangan guru dan siswa, yang keempat, risiko ketergantungan teknologi, dan yang terakhir, masalah kurangnya kontrol dan pengawasan keamanan dan etika digital.
Kesimpulannya adalah, TIK berperan strategis dalam mendukung pendidikan modern, mulai dari penyedia bahan ajar hingga pembelajaran daring. Penguasaan TIK oleh guru dan siswa mendorong sistem belajar yang fleksibel dan inovatif. Agar manfaatnya maksimal, perlu dukungan infrastruktur yang merata, pelatihan yang memadai, serta kebijakan literasi digital yang kuat. Pendekatan yang tepat akan membantu mengatasi tantangan dan memperkuat peran TIK dalam dunia pendidikan. Sekian dari kami kelompok 5. Apabila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.